Halo, selamat datang di Siniar Suara ASN. Siniar yang mengupas tuntas kisah-kisah inspiratif dari para tokoh yang menjadi panutan bagi banyak orang. Saya Yudi, dan di episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang ilmuwan dan juga pemimpin wanita yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang mitigasi bencana dan juga perubahan iklim. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dwi Korita Karnawati. Jadi mari kita mulai diskusi kita dan gali lebih dalam mengenai sosok inspiratif ini. Ibu Dr. Dwi Korita Karnawati bukan hanya dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tetapi juga seorang akademisi yang berdedikasi. Sebelum memulai karirnya di BMKG, beliau menempuh pendidikan yang sangat beragam dan juga mengesankan. Mungkin kita bisa mulai mendengar pendapat dari Mbak Mita tentang latar belakang pendidikan Ibu KB. Baik, Mas Yudi, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, seperti yang kita semua ketahui, Ibu Dwi Korita Karnawati ini merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada, yang mana universitas ini merupakan salah satu dari universitas terbaik di Indonesia. Ibu mengambil jurusan sarjana di bidang geologi, kemudian Ibu melanjutkan pendidikan di Universitas Leeds di London, Inggris dengan mengambil program studi Geotechnical Engineering. Kemudian untuk gelar dokter sendiri, Ibu kembali mendalami bidang yang sama, yaitu Geotechnical Engineering di Universitas Leeds. Jadi, kalau dilihat dari latar belakang pendidikan Ibu Dwi Korita ini, sangat relevan dengan jabatan Ibu sebagai Kepala BMKG. Selain itu, pendidikan Ibu ini menjadi landasan yang kuat bagi beliau dalam memahami dinamika bumi dan mengembangkan sistem mitigasi bencana. Baik, setelah kita ngebahas tentang latar belakang pendidikan Ibu KB, mari kita lanjutkan dengan berbicara tentang kepemimpinan beliau di BMKG. Jadi selama menjabat sebagai kepala badan, beliau itu dikenal dengan berbagai terobosan dan juga inovasi yang dibawa ke BMKG ya. Nah mungkin Mas Yusuf bisa menceritakan lebih lanjut tentang hal ini, Mas. Tentu saja Mas Yudi. Selama masa kepemimpinan Ibu Dwi Korita Karnawati dari tahun 2017 hingga tahun 2021, beliau melakukan banyak inovasi yang sangat penting. Salah satunya adalah memperkenalkan Multi Hazard Early Warning System atau disingkat MHEWS yang merupakan sistem peringatan dini yang terintegrasi untuk menghadapi berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrim. Inovasi-inovasi tersebut tentunya sangatlah penting, terutama untuk negara seperti Indonesia ya, yang sering mengalami bencana alam. Nah, untuk Mas Satria, gimana sih implementasi dari sistem ini dalam operasional sehari-hari di BMKG? Baik Mas Yudi, dari yang saya perhatikan dan saya ikuti, implementasi sistem peringatan dini yang dikembangkan oleh Ibu KB ini sangat membantu dalam memberikan informasi yang cepat dan juga akurat kepada masyarakat. Nah, dengan adanya MHIWS BMKG ini, BMKG mampu untuk memberikan peringatan lebih cepat dan juga tepat, yang tentunya dapat menyelamatkan banyak nyawa dan juga mengurangi kerugian materi, Mas. Oh, ini menunjukkan nilai akuntabel dan juga berorientasi pelayanan ya, di mana Ibu KB memastikan bahwa sistem itu yang diterapkan itu dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, beliau juga menunjukkan nilai adaptif dengan mengadopsi teknologi baru dan juga memastikan BMKG untuk tetap berada di garis depan dalam mitigasi bencana. Di samping kontribusinya di BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati juga dikenal karena kiprahnya di dunia akademis dan juga internasional. Aku ingin nanya ke Mas Satria, bisa Masnya jelasin nggak tentang hal ini, Mas? Baik Mas, jadi seperti yang udah kita tahu ya Mas, Ibu KB ini memiliki kontribusi yang luar biasa di bidang akademis. Nah, beliau ini sebelumnya kan menjabat di BMKG, sebelum beliau menjabat di BMKG,
Beliau juga mengampu sebagai rektor dari Universitas Gadjah Mada, di mana beliau ini berfokus pada pengembangan penelitian dan juga pendidikan tinggi yang berkualitas. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai forum internasional, mewakili Indonesia dalam diskusi global tentang mitigasi bencana dan juga perubahan iklim. Begitu, Mas. Betul sekali dikatakan Mas Satria. Partisipasi beliau dalam World Meteorological Organization atau WMO menunjukkan pengakuan internasional atas kemampuan dan dedikasi beliau. Ibu Dwi Korita Karnawati juga terlibat dalam penyusunan kebijakan global yang berkaitan dengan perubahan iklim dan mitigasi bencana, menjadikan beliau salah satu tokoh penting dalam diplomasi sains internasional. Pengakuan internasional ini tentunya merupakan pencapaian yang besar ya, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional atau global. Menurut Mbak Mita, gimana sih kontribusi ini bisa berdampak pada BMKG dan juga berdampak bagi masyarakat luas? Menurut saya, langkah Ibu Dwi Korita dalam kancah internasional seperti bergabung dengan WMO ini membuat BMKG ini akan lebih dikenal di kancah dunia, sehingga nantinya akan memudahkan BMKG sendiri untuk mendapatkan akses ke informasi dan teknologi terbaru yang kemudian teknologi tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional, utamanya terkait mitigasi bencana. Kesempatan ini tentunya memungkinkan BMKG untuk belajar dari praktik terbaik di negara lain, serta menerapkannya untuk meningkatkan sistem peringatan dan respon bencana di Indonesia. Keterlibatan Ibu KB di tingkat global mencerminkan nilai kolaboratif, di mana beliau menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak internasional untuk kemajuan negara Indonesia. Selain itu, keterlibatan dalam penelitian dan juga diskusi internasional menunjukkan loyalitas beliau untuk mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah berbagi wawasan dan juga pandangan. Semoga cerita dan pencapaian Ibu Dr. Dwi Korita Karnawati dapat menginspirasi kita semua untuk tetap berinovasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Tetaplah bersama kami di episode selanjutnya untuk lebih banyak diskusi menarik dan inspiratif. Sampai jumpa dan tetaplah menginspirasi. Terima kasih.